Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi komunikasi data modern. Sebelumnya perkenalkan, dari kelompok 4 terdiri dari saya, Sekarudestir Kartikasari dengan NIM 021070012. Perkenalkan, saya Tegar Ibnu Damaji dengan NIM 012021070013. Saya Ramadhani Nur Wahid dengan NIM 012021070017. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Gumiwang. NIM saya 012-021-0711. Langsung saja masuk ke materi. Yang pertama yaitu definisi komunikasi data. Komunikasi berasal dari bahasa Inggris communication, secara etimologis berasal dari bahasa Latin communicatus, dan perkataan ini bersumber dari kata komunis yang memiliki makna berbagi atau menjadi miliki bersama. Komunikasi berarti suatu proses membangun saling pengertian dengan menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung satu sama lain. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra. Jadi, berdasarkan dari penjelasan tadi, komunikasi data merupakan penerimaan proses data, pengiriman secara elektronik dari dua atau lebih alat yang terhubung ke dalam sebuah jaringan atau network melalui suatu media. Selanjutnya adalah perangkat keras komunikasi data. Perangkat keras komunikasi data terdiri dari yang pertama, terminal atau alat input. Itu berupa keyboard, telepon tombol, titik penjualan atau point of sale, dan terminal pengumpulan data. Yang kedua, cluster control unit yang berfungsi untuk membangun hubungan antara terminal kendalikan dengan peralatan-peralatan dan saluran-saluran. Yang ketiga ada modem, yaitu peralatan khusus yang digunakan agar sirkuit telepon dapat digunakan sebagai komunikasi data. Yang keempat ada multiplexer, yang merupakan alat yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan pesan secara serentak. Kemudian ada saluran yang berfungsi untuk melaksanakan fungsi transmisi dalam berbagai cara. Contohnya adalah kabel, fiber optik, dan lain-lain. Yang terakhir ada front end, prosesor, menangani lalu lintas data yang masuk dan keluar bagi host komputer, berfungsi sebagai unit input atau output dari host. Selanjutnya, perangkat lunak komunikasi data. Yang pertama, perangkat lunak dalam host TCM atau telecommunication monitor, berfungsi sebagai berfungsi untuk menempatkan pesan dalam suatu urutan titik berdasarkan prioritasnya. Melaksanakan fungsi keamanan dengan mempertahankan catatan atau log kegiatan dari setiap terminal dan memeriksa apakah suatu terminal berwenang untuk mengerjakan tugas atau tidak. Menghubungkan jaringan data komputer dengan sistem manajemen database, menangani gangguan-gangguan kecil dalam pemrosesan. Yang kedua, perangkat lunak dalam front-end processor NCP atau Network Control Program,
yang berfungsi untuk menentukan jika terminal ingin menggunakan saluran, memelihara catatan kegiatan saluran dengan memberikan tanggal dan waktu dan nomor pada setiap pesan, kemudian mengubah kode-kode yang digunakan oleh satu jenis peralatan, misalnya IBM ke DEC, melaksanakan fungsi editing pada tiap data yang masuk dengan memeriksa kesalahan dan mengatur lagi formatnya. Yang terakhir, selanjutnya menambahkan dan menghapus kode-kode routing. Kemudian memelihara file historis dari pesan-pesan yang masuk. Memelihara statistik atas penggunaan jaringan. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang sebelumnya telah dibawakan oleh Saudari Sekar, yaitu pada bab 1, bab 2, dan bab 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab selanjutnya, yaitu bab 4 tentang jaringan komunikasi data. Yang pertama, jaringan luas atau WAN, Wide Area Network, meliputi area geografis yang luas dengan beragam fasilitas komunikasi seperti telepon, transmisi satelit, dan kabel bawah laut. Melibatkan host komputer, hardware atau software komputer. Contoh, jaringan perbankan antar daerah dan sistem pemesanan tiket pesawat. Kemudian, jaringan setempat atau LAN, Local Area Network, meliputi area yang terbatas, menghubungkan hingga ratusan komputer mikro yang berlokasi di area yang relatif kecil, seperti gedung dan beberapa gedung yang berdekatan, memungkinkan beberapa pemakai berbagi software, data, dan peralatan. Yang ketiga yaitu Metropolitan Area Network atau biasa disingkat dengan MAN. MAN pada dasarnya adalah versi LAN yang canggih dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. Struktur MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berlokasi di atau dekat kota dan dapat digunakan untuk keperluan pribadi atau publik. Internet. Bahkan ada beberapa jaringan di dunia ini, biasanya dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda. Orang yang terhubung ke jaringan seringkali diharapkan dapat berkomunikasi dengan orang lain yang terhubung dengan jaringan lain. Kepentingan seperti itu seringkali membutuhkan koneksi antara keintiman dan jaringan berbeda. Bab selanjutnya, bab kelima, yaitu bentuk sistem komunikasi data. Yang pertama yaitu adalah offline communication system, suatu bentuk sistem komunikasi data yang sederhana dapat berbentuk offline communication system, yaitu data yang ditransmisikan tidak langsung diproses oleh CPU penerima. Online communication system, suatu online communication system, data yang dikirim akan langsung diterima oleh komputer pusat untuk diolah. Online communication system dapat berbentuk remote job entry atau disingkat dengan RJI system. Kedua, real time system. Yang ketiga, time sharing system. Dan yang keempat adalah client server system. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Dani. Kita masuk ke bab model komunikasi data. Ada 3 macam model komunikasi data dilihat berdasarkan tipe channel, yaitu transmisi,
simplex atau one way transmission. Yang pertama, tipe channel. Transmisi ini hanya dapat membawa informasi data dalam bentuk satu arah saja, tidak bolak-balik, misalnya siaran radio atau televisi. Yang kedua, half duplex atau ether way transmission. Half duplex atau ether way transmission biasa disingkat HDX. Dalam tipe channel transmisi ini, informasi data dapat dikirim dan diterima namun tidak secara serentak. Artinya, bila satu mengirimkan maka yang lain menerima, dan begitu pula sebaliknya. Contoh dari two-way transmisi yaitu radio CB walkie-talkie. Kemudian yang ketiga, full duplex. Arah transmisi ini disebut juga dengan both-way transmission, di mana kedua alat yang terhubung dapat melakukan transmisi data bersamaan. Pada saat komunikasi tengah terjadi, masing-masing unit dapat melakukan pengiriman dan penerimaan data sekaligus. Contoh alat yang menggunakan teknologi full duplex adalah handphone dan telepon. Model komunikasi data berdasarkan jalur transmisinya. Model komunikasi data dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, unicast. Unicast merupakan kontak data informasi pada suatu alat dengan alat yang lain. Sedangkan ketika kontak tersebut terjadi, alat tersebut tidak dapat melakukan kontak dengan alat lainnya yang di luar kontak yang sedang terjadi. Yang kedua, multicast. Berbeda dengan unicast, dalam multicast, ketika proses kontak terjadi, masing-masing alat tetap dapat terhubung dengan alat lainnya. Broadcast. Dalam jalur broadcast, alat yang menerima data informasi tidak bisa memberikan respon balik kepada alat pengirim data informasi. Namun, alat ini bisa mengirim ke lebih dari satu alat. Contoh dari broadcast ini adalah radio dan televisi. Kemudian anycast merupakan sebuah metode transmisi data point-to-point nearest. Bisa dibilang untuk mekanisme dari anycast ini adalah gabungan antara unicast dan multicast. Berdasarkan konfigurasi jalur transmisi data, model komunikasi data terbagi menjadi tiga. Yang pertama, point-to-point. Dalam konfigurasi ini, media atau peralatan saling terhubung antara satu peralatan dengan peralatan lain tanpa terbagi. Konfigurasi ini biasanya digunakan pada beberapa peralatan komputer, seperti printer yang terhubung langsung dengan komputer. Yang kedua, point-to-multipoint. Dalam jalur point-to-multipoint ini, suatu alat atau media dapat terhubung dengan beberapa sarana atau peralatan lainnya. Proses transmisi data pada konfigurasi data ini contohnya adalah pemancar radio yang dapat diakses atau dihubungkan ke beberapa radio sekaligus dan secara bersamaan. Kemudian yang terakhir, multipoint to multipoint. Multipoint to multipoint adalah menghubungkan dari banyak perangkat atau komputer ke banyak perangkat lainnya. Dan jaringan ini biasanya digunakan untuk jaringan hotspot juga, tetapi menggunakan konfigurasi repeater. Nah, kemudian kita masuk berdasarkan mode transmisi data. Nah, yang pertama, mode transmisi paralel. Pada mode transmisi ini, semua bit dari karakter yang diwakili oleh suatu kode dan ditransmisikan secara serentak satu karakter setiap saat. Nah, bila digunakan kode ASCII, maka dibutuhkan sebanyak 8 channel untuk mentransmisikan sekaligus ke 8 buah bit satu karakter kode ASCII. Perhatikan,
bahwa yang ditransmisikan secara paralel adalah bit dalam satu karakter, sedangkan masing-masing karakternya ditransmisikan secara seri atau berurutan. Nah, yang kedua, mode transmisi serial. Mode transmisi serial inilah yang paling sering digunakan. Pada mode serial, masing-masing bit dari satu karakter akan ditransmisikan secara berurutan dan bergantian. Nah, dengan kata lain, transmisi dapat dilakukan bit per bit. Ketika bit sudah diterima oleh alat penerima, maka penerima tersebut akan merakit kembali arus-arus bit yang datang padanya ke dalam bentuk karakter. Kemudian masuk ke manfaat komunikasi data. Nah, manfaat komunikasi data ada beberapa. Yang pertama, data sharing. Dengan adanya fasilitas ini, setiap komputer dapat menggunakan data pada komputer lain, sehingga akan menghemat waktu dan mempermudah suatu pekerjaan. Terlebih lagi jika jarak antar komputer berjauhan. Nah, kemudian yang kedua, program sharing. Nah, aplikasi-aplikasi tertentu bisa dijalankan dari komputer lain di jaringan. Biasanya, file-file aplikasi pokok disimpan di server dari jaringan agar kemudian bisa diinstal melalui jaringan komputer. Hal ini membuat proses instalasi sebuah software di jaringan makin mudah. Hal ini juga membuat proses upgrade dan maintenance aplikasi di seluruh jaringan akan terasa gampang. Nah, kemudian device sharing. User bisa membagi piranti-piranti di komputernya dalam jaringan. Misalnya, piranti-piranti seperti printer, CD-ROM, dan hard disk. Ketika dipasangkan dalam jaringan komputer bisa men-share piranti di komputer mereka yang memungkinkan pengguna komputer lain mengakses piranti tersebut seolah berada di komputer mereka sendiri. Dengan ini, pengguna sebuah piranti akan lebih efisien. Misalnya, satu buah printer bisa dipakai oleh banyak pengguna komputer yang terhubung ke jaringan. Hubungan antara perangkat yang berbeda dengan memungkinkan user untuk berkomunikasi dengan berbagai media seperti email dan konferensi video. Hal ini memungkinkan karena teks, suara, gambar, dan video dapat ditransmisikan di sepanjang jaringan komputer. Sebagai data komunikasi dapat dilakukan di jaringan komputer lokal maupun internet. Nah, kemudian masuk paperless. Adanya penghematan karena berkurangnya penggunaan kertas dalam berkomunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk menerjang badai kehidupan. Terima kasih.